Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun para wargi Jawa Barat. Apa kabar Anda di tahun 2016 ini? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan. Berbicara mengenai kesuksesan, saya sudah bersama salah satu narasumber yang sudah memberikan kesuksesan untuk Provinsi Jawa Barat. Dibuktikan dengan sejumlah penghargaan dan prestasi, baik secara pribadi ataupun lembaga yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat. Ya, saya akan menyapa tentunya juga nomor satu orang di Jawa Barat, ada Bapak Gubernur Jawa Barat. Apa kabar Bapak Ahmad Heriawan? Hatur nuhun, sampurasun. Sampai assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitupun dalam program ini kami namakan acara kami adalah Sampurasun Pak Gubernur. 30 menit ke depan kami akan berbincang mengenai prestasi atau juga penghargaan ataupun juga kami langkum dalam bentuk kaleidoskop 2016 dan rencana program kerja 2016. Kami akan kembali membahasnya, tetaplah dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Ya pemirsa Bandung TV, terima kasih atas kebersamaan Anda masih dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Untuk hal itu pun saya sekarang sedang berada di halaman kantor kerja Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan. Dan kemudian akan berbincang mengenai kesuksesan prestasi yang akan dimulai dengan kaleidoskop 2015 terlebih dahulu. Sejumlah prestasi yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat baik secara pribadi maupun lembaga. Di antaranya secara pribadi bahwa Provinsi Jawa Barat mendapatkan untuk kepala daerah terinovasi. Untuk di lembaga, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan penghargaan sebagai kategori e-government terbaik dalam pelayanan publik. Tentu kita akan langsung berbincang dan lebih mengenal lebih jauh, mengupas tuntas mengenai Sampurasun Pak Gubernur juga. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sejumlah prestasi dan penghargaan sudah ditoreh oleh Provinsi Jawa Barat, baik dalam kepemimpinan Bapak maupun secara lembaga. Kira-kira dari ratusan sederetan yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat, baik secara pribadi maupun secara lembaga, mana sih Pak yang paling berkesan? Yang paling berkesan tentu yang paling menguasai hajat hidup orang banyak. Apa tuh Pak? Pendidikan, Betul. kesehatan, dan pertanian, pangan. Baik. Alhamdulillah di pangan kita mendapatkan Adi Bakti Karya Pangan Nusantara. Betul. 3 tahun berturut-turut. Jadi Jawa Barat sebagai penghasil pangan, penyedia pangan terbaik di antara provinsi-provinsi yang ada, dan kemudian kita mendapatkan 3 tahun berturut-turut. Sekarang tahun yang keempat kita sudah menjadi contoh bagi provinsi yang lain, sehingga tahun yang keempat kita tidak boleh ikut pertandingan lagi. Baik. Tidak boleh ikut Karena sudah festival lagi. seabrek prestasinya Pak ya? Ya, karena sudah 3 tahun berturut-turut. Kemudian tentu di bidang pendidikan juga ada kemajuan, karena kita terus membangun ruang kelas baru. Betul. Kemudian baik itu ruang kelas untuk pesantren, ruang kelas untuk SMP, Sanawiyah, kemudian SMA, SMK, Aliyah, juga untuk perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, alhamdulillah kita juga menorehkan, selain penghargaan juga kita jadikan Rumah Sakit Al Ihsan Baik. sebagai rumah sakit rujukan. Ya. Kalau rujukan nasional kita punya Hasan Sadikin. Nah di bawah nasional kita punya rujukan baru namanya Rumah Sakit Al Ihsan. Kita bangun besar juga. Kemudian di bidang pangan stabil, dan tentu kalau infrastruktur cukup membanggakan kita. Tentu ini adalah bagian dari program nasional yang berada sama-sama di Jawa Barat. Tentu kita terlibat sebagai pemerintah daerah, pusat juga terlibat sebagai pemerintah pusat. Kita memiliki tahun ini atau tahun 2015 tol Cipali, sehingga mudik tahun 2015 kan agak lain, lebih lancar. Betul. Karena tol Cipali tersebut, meskipun pada saat libur Maulid, libur Natal juga ternyata masyarakat sepakat menggunakan berbagai fasilitas yang ada. Akhirnya memang macet juga Macet total Pak di mana-mana, betul. Luar biasa, katanya macetnya lebih hebat daripada macet Idul Fitri ya. Betul. Kemudian untuk pertanian kita punya sarana baru namanya Waduk Jati Gede. Betul. Ini akan mengairi 95.000 hektar sawah di kawasan Sumedang, di kawasan Majalengka, kemudian Cirebon kota kabupaten, dan di kawasan Indramayu, dan menghasilkan energi listrik kurang lebih 110 MW elektrik. Betul. Tentu terakhir kemarin alhamdulillah kita punya karya anak bangsa yang lain, yaitu kita
pertama kali BUMD kita meresmikan PLTM, Betul. pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikrohidro, betul. Tentu kita sangat banyak sumber daya air, sungai-sungai yang mengalir ke kawasan utara maupun kawasan selatan, baik itu di Garut, di Cianjur maupun di Sukabumi, Betul. dan kabupaten yang lain sangat banyak. Insya Allah kita berkomitmen dengan keberhasilan kemarin. Kita meresmikan satu PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Betul. Ya, ini milik asli Jawa Barat, BUMD yang membuat. Maka ke depan insya Allah kita semakin percaya diri untuk membuat PLTM yang lain yang kita memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Jawa Barat untuk energi listrik terbarukan. Baik, artinya bakal pembangunan berkelanjutan untuk energi listrik Pak ya, Betul, 2016. Berkaitan dengan IPM, salah satu indikatornya tadi adalah 3, satunya pendidikan, Ya. begitupun untuk kesehatan dan daya beli masyarakat. Ya. Lalu pencapaian apa untuk tahun 2016 ini Pak untuk peningkatan IPM-nya? Alhamdulillah IPM kita terus meningkat ya. Dulu kita pada tahun 2008 di posisi 71-an, Betul? sekarang sudah di 74 poin. Kita selama 6 tahun kurang lebih memiliki kenaikan 4 poin lebih. Betul. Tentu ini adalah angka holistik yang tidak mudah kita capai ya. Agak sulit rasanya mencapai 1% setiap tahun. Betul. Rata-rata kita setiap tahun 0,7% atau 0,7 poin meningkat Betul. ya. Tapi yang jelas IPM tersebut kan mengabarkan 3 poin besar. Yang pertama IPM bidang pendidikan. Ini sudah di atas 80-an ya, sudah 84 menjelang 84 poin. Kemudian kesehatan juga terus naik. Kemudian daya beli juga terus naik. Sehingga IPM keseluruhan alhamdulillah terus naik. Tentu saja kita terus mendorong kabupaten kota untuk terus maju sebab masih ada disparitas. Satu sisi ada perkotaan seperti kota Bandung yang tingkat IPM-nya tinggi, Betul. kemajuan perekonomian tinggi. Di sisi lain ada kawasan-kawasan kabupaten yang tentu saja harus dipacu lebih. Tidak ada ketimpangan gitu tidak Pak ya? ada ketimpangan, lebih maju lagi sehingga kalau kemajuannya beragam, kalau kemajuannya seimbang antara Bandung, antara Bogor, Cirebon di satu sisi dengan kawasan-kawasan kabupaten di sisi yang lain, nih saya ya pertumbuhan ekonomi, IPM, PDRB akan kelihatan naiknya sangat signifikan. Baik. Nah rata-rata sekarang juga alhamdulillah PDRB kita di atas rata-rata PDRB kita nomor 3 nasional, kemudian laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, kemudian inflasi pun di bawah rata-rata nasional. Saya kira agregat capaian yang kita capai itu alhamdulillah menunjukkan angka yang sangat bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan kita ya tentu terus bekerja, terus berkarya untuk lebih baik lagi. Sebab kan 2015 ini tantangannya sangat besar. Betul. Secara internasional, secara dunia, secara global ada krisis sih tidak, tapi ada berbagai gejolak ya yang berakibat seluruh jenis mata uang termasuk rupiah anjlok. Anjlok Pak. Tapi meskipun demikian kita sebagai bangsa alhamdulillah sudah sangat dewasa menyikapinya. Para pemimpin tingkat nasional juga tenang menghadapinya, daerah juga tenang menghadapinya sehingga ya rasa pesimisme sebagian orang pada awal 2015 ternyata bergerak merangsek terus menuju titik yang lebih tinggi sehingga pada tahun 2015 akhir kelihatan ekonomi Indonesia meskipun tentu dalam kondisi sulit sebagaimana secara global sulit tapi tetap mengalami kemajuan yang cukup berarti dan kemudian kita juga menjadi nyaman ya gejolak ekonomi yang sangat dahsyat mungkin dipandang oleh berbagai cara pandang ekonom. Betul. Tapi dalam konteks Jawa Barat, konteks Indonesia nyaman-nyaman saja karena kita sesungguhnya beruntung karena kita negara agraris dan tidak meninggalkan negara agraris tersebut. Betul. Bahkan ke depan kita semakin sadar bahwa basic agraris kita itu harus terus kita pertahankan. Oke. Dan yang perlu diingat, mungkin saya ingin mengingatkan juga kita semua, masyarakat semua, seringkali kita melihat bahwa mungkin yang namanya impor barang luar negeri yang datang ke kita itu paling banyak otomotif gitu ya, komputer, kemudian elektronik. Sesungguhnya bukan itu yang terbesar. Yang biasanya impor kita dari luar ke dalam itu justru adalah pangan, bahan makanan. Betul, kebutuhan Ini pokok yang- Pak ya. Kebutuhan pokok ini yang harus kita rubah ke depan. Nah ke depan kita rubah dengan membangun kemandirian. Oleh karena itu agraris kita harus terus kita tumbuhkan. Pada saat industri kita pun terus tetap Oke. tumbuh. Berbicara mengenai agraris, Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi terbesar Ya. di Indonesia. Selain itu juga bahwa produksi padi tentunya juga sangat besar di Provinsi Jawa Barat.
ada sebuah korelasi antara ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi yang saling signifikan dan ada saling berkorelasi nih Pak. Kira-kira program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai ketahanan pangan ini salah satunya Pak sudah ada konversi beberapa lahan yang memang yang tadinya lahan pertanian kemudian berubah jadi pemukiman khususnya di jalur utara yaitu daerah Pantura gitu. Tentunya juga kita ingin lebih mengetahui apa yang menjadi program unggulan dari ketahanan pangan, tetapi biar pemirsa penasaran kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Oke, tetaplah dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Ya pemirsa Badung TV, terima kasih atas kebersamaan Anda masih dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Tadi sempat terjeda, kita membahas mengenai ketahanan pangan, bahwa kita kenal bahwa Provinsi Jawa Barat ini merupakan lumbung padi terbesar di Indonesia dan produsen terbesar untuk penghasil padi di Indonesia. Lalu bagaimana untuk ketahanan pangan daripada produksi padi ini supaya bertahan, karena kita nilai bahwa banyaknya konversi lahan dari lahan pertanian kepada lahan permukiman tentunya merupakan tantangan dan sejumlah ancaman yang besar untuk produksi padi yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Barat. Untuk hal itu pun kita akan lebih mengetahui hal apa yang akan dilakukan oleh program unggulan kinerja tahun 2016 akan dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Sudah ada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan yang akan kembali bergabung. Silakan Pak Gubernur, kira-kira apa yang menjadi program unggulan agar supaya ketahanan pangan ini preventifnya terjaga lebih aman lagi? Silakan. Pertama kita harus percaya diri bahwa anugerah Allah kepada kita itu yang sangat istimewa. Betul. Karena tidak ada lahan subur sesubur lahan Indonesia, tidak ada lahan subur sesubur lahan di Jawa Barat. Betul. Itu adalah sebuah modal utama. Yang pertama kita syukuri itu, yang kedua mari kita rumuskan, kita terus merumuskan, Jawa Barat terus merumuskan apa saja yang bisa dibangun kemandirian dari sisi pangan ini. Seperti perikanan, kita bisa membangun kemandirian. Padi kita bisa membangun kemandirian, bawang kita bisa membangun kemandirian, dan kemudian cabai juga kita bisa membangun kemandirian, tidak harus impor kan. Oleh karena itulah kemudian cara kita adalah kemudian merumuskan sisi mana saja dari bahan pangan tersebut yang bisa kita lakukan kemandirian. Karena kalau sudah mandiri kan tidak banyak uang devisa kita digunakan untuk membeli pangan dari luar negeri. Betul. Karena kalau sudah beli pangan luar negeri harus pakai dolar kan. Betul. Sayang devisa kita. Sepanjang bisa mandiri, mengapa kita harus impor dari luar negeri? Jadi secara kejiwaan harus kita siap, filosofinya harus mandiri. Yang pertama, yang kedua tentu kita semua pasti cukup miris dengan berbagai peristiwa konversi lahan. Dari lahan-lahan pertanian ke perumahan, kemudian ke ke industri. Tapi dalam konteks kemajuan ke depan kan kita juga sulit mengantisipasi, sulit menghindari hasil seperti itu. Saya kira ya dalam jumlah atau luas yang wajar itu kita bisa toleransi dengan cara yang sangat ketat, pengawasan yang sangat ketat. Nah, dengan catatan industri yang kita bangun itu industri yang basisnya pertanian, bahan mentah, bahan bakunya pertanian. Sehingga industri yang ada yang menggunakan area persawahan, sebagian kecil area persawahan itu adalah industri yang memang basisnya basis pertanian. Sehingga menjadi kelanjutan kan nggak ada masalah. Betul. Itu. Nah, terus kemudian tentu kita juga sangat khawatir. Ini adalah sebuah pemikiran yang sedang kita lakukan, yaitu membangun hulu hilir. Jadi di hulunya pertanian, di tengahnya kemudian industri yang bahan bakunya berasal dari pertanian. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian hal yang lain juga yang kita lakukan adalah kita membuat regulasi, regulasi yang menahan laju pertumbuhan kawasan industri. Ya, kawasan industri hadir nggak masalah, tapi di lahan-lahan yang bukan lahan pertanian, di lahan tegak, di lahan kebun, bukan di lahan pangan pokok seperti padi. Ya. Nah, karena memang pada gilirannya kita memerlukan dua-duanya. Baik. Jadi lahan pertanian kita perlu, industri juga kita perlukan. Baik. Karena bisa dibayangkan ya, kalau mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, dengan sejumlah industri yang tidak terlalu banyak pun bisa menyelesaikan angkatan kerja kan. Betul. Bisa bekerja. Coba bayangkan di Jawa Barat.
dengan penduduk yang sangat banyak seperti ini, mau di mana mereka bekerja? Kalau bukan di kawasan industri, Betul. kalau bukan di industri manufaktur, kalau bukan di sektor jasa dan perekonomian yang sifatnya bukan basis pertanian. Itu persoalannya kan? Jadi saya seringkali kalau ada ujian nasional, kemudian kelulusannya 99,9%, saya gembira. Tapi pada saat bersama saya juga miris karena pada saat ada kelulusan SMA, SMK, madrasah aliyah, saat yang sama juga jadi pengangguran kan? Betul. Ketika mereka tidak terserap dalam lapangan kerja, mereka jadi pengangguran. Betul. Sebab dan dihitung pengangguran terbuka. Kalau ketika dia jadi pelajar, jadi mahasiswa, dia adalah angkatan kerja bukan pencari kerja. Tapi Penghasil kerja. angkatan kerja bukan pencari kerja. Bukan pencari kerja, tapi dia angkatan kerja, tapi bukan mencari kerja. Betul. Nah, tapi kalau kemudian dia sudah lulus sekolah, lulus kuliah, dia adalah angkatan kerja pencari kerja. Dia dihitung sebagai pengangguran kalau belum punya pekerjaan. Itu kan perbedaannya. Oleh karena itu, industri menjadi cara keluar kita, tapi industri yang kita inginkan adalah industri yang ramah lingkungan, yang mengolah hulu pertanian sampai ke hilir pertanian, industri yang kemudian berakibat tersambungkannya kawasan pertanian dan kawasan industri di sisi yang lain, begitu. Oke, artinya proteksi dini terhadap kawasan pertanian pun akan terjalankan, begitupun untuk pemantapan industri ini supaya bisa mengalokasi para pencari kerja juga, Pak. Betul sekali. Dan jangan salah juga, kita juga ketika sebahagian kawasan di kawasan utara itu digunakan untuk industri pada lahan pertanian. Pantura, itu juga tentu kecerobohan di masa lalu ya. Kalaulah itu ditata semenjak awal kan tidak harus seperti itu. Betul. Bisa kita gunakan lahan-lahan yang bukan lahan pertanian pokok, bukan lahan pangan, bukan lahan padi. Betul. Tapi itulah yang sudah terjadi kan. Nah, untuk mengantisipasi dan ya mengobati ya kesalahan yang ada itu, kemudian kita juga di kawasan selatan membangun kawasan-kawasan pertanian baru. Baik. Sudah ribuan hektar di selatan kita buat sawah baru. Tentu ini cukup besar biayanya karena kita harus membuat juga irigasinya, membuat bendungnya, membuat saluran airnya, kemudian dibuat juga nanti sawahnya. Sehingga ada lahan pengganti, meskipun tentu lahan pengganti di kawasan selatan belum sebanyak lahan yang dihabiskan untuk industri di kawasan utara. Oke, baik. Kalau tadi untuk ketahanan pangan nih Pak ya, tadi sempat menyinggung masalah utara. Sekarang masalah peningkatan infrastruktur Pak dalam bentuk jalan nih Pak, supaya tidak terjadi ketimpangan antara utara dan selatan. Kira-kira apa? Jangan sampai terjadi macet atau seperti kembali lagi Pak. Kalau macet kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena ada penumpukan. Unpredictable ya Pak ya. Ya karena penumpukan sehebat apapun jalan yang kita bangun, kalau penumpukannya sehebat itu dalam satu waktu, satu gelombang, kemudian orang pada mudik karena ada very long weekend ya. Very long weekend dari Kamis sampai ke Minggu Pak, belum sampai tahun baru. Ya. Tahun baru sekarang Jumat sampai ke Minggu juga kan. Memang ada 2 long weekend sekaligus dan dalam waktu yang sangat berdekatan kan. Ini tentu menarik bagi kita semua karena dapat hari libur yang cukup panjang. Betul. Dari satu sisi juga infrastruktur kita, waduh luar biasa. Ternyata belum bisa mengantisipasi, belum bisa menampung gelombang besar para pemudik atau gelombang besar para wisatawan yang ingin menggunakan hari liburnya. Nah untuk infrastruktur sesungguhnya Jawa Barat dalam konteks jalan ya, kita sudah menyelesaikan jalan, membangun jalan baru, memperbaiki jalan yang lama, sehingga jalan-jalan yang milik provinsi itu sudah di angka 98% kemantapannya. Baik. Jadi rusak ringan itu tinggal 2% lagi sekarang. Tinggal 2% lagi Pak ya? Mudah-mudahan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan sudah selesai sehingga sudah bisa terrealisasi dengan baik. 100%. Dengan kualitas yang bagus ya Pak? Dengan kualitas yang bagus tentu saja. Baik. Ya. Tentunya juga, dan kalau tadi lebih membahas kepada infrastruktur nih Pak, sekarang lebih ke program kerja unggulan di tahun 2016. Sejumlah perhelatan akbar di tahun 2016 ini tentunya juga akan sangat banyak sekali. Salah satunya momen terpenting untuk masyarakat Indonesia khususnya untuk Jawa Barat adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN dan PON 2016. PON akan dilaksanakan sekitar bulan September Pak, 17-18 Pak ya. Itu juga ada sejumlah persiapan ataupun juga prepare yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Saya akan membahas lebih ke PON dulu nih Pak. Ya, boleh. Sebagai tuan rumah Provinsi Jawa Barat, apa yang sudah dipersiapkan khususnya untuk venue nih Pak? Venue sudah selesai kita bangun tahun 2015 ini di akhir Desember, ya hari-hari ini nih sudah di angka 96%, 94%. Baik. Jadi 6%. Sudah berstandar internasional belum Pak? Pasti sudah berstandar. Oke, luar biasa. Tidak mungkin digunakan untuk PON kalau tidak berstandar internasional. Kemudian 6% lagi kita akan selesaikan pada tahun 2016. Nah, selebihnya tentu persiapan administrasi, persiapan kepanitiaan, persiapan opening ceremony, persiapan akomodasi, persiapan transportasi, pokoknya segala hal yang sangat detail itu kita siapkan.
Tapi insya Allah untuk venue kita selesaikan paling akhir yang 6% itu sisanya Juni 2016. 2012. Baik, kita harapkan bahwa venue juga berskala internasional itu tidak hanya pembangunan berkelanjutan nih Pak, venue-venue juga bisa berkelanjutan digunakan untuk para olahrawati Pak Jangan ya. khawatir, Jawa Barat banyak orang, banyak manusianya. Jadi kalau di tempat lain venue sehabis digunakan untuk PON kemudian terbengkalai, ya berarti jamin tidak akan Pak ya. Ya. Baik, dan kami pun akan menjamin pembahasan kita akan lebih menarik di segmen berikutnya karena kami akan membahas dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Bandung TV ini merupakan segmen terakhir kita dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Sejumlah program dan pencapaian melalui kesuksesan yang telah ditoreh di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Heriawan dengan sejumlah penghargaan dan juga sejumlah program kerja yang luar biasa. Tadi sempat membahas bahwa venue yang akan dipersiapkan untuk PON 2016 sudah hampir beres, artinya sudah kesiapan. Lalu bagaimana dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan kita hadapi 2016 ini, bagaimana dari daya saing, dari tenaga kerja maupun dari kualitas manusia khususnya untuk masyarakat Jawa Barat yang sudah dipersiapkan. Begitu apa dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong daripada masyarakat ekonomi ASEAN. Bapak Ahmad Heriawan, mungkin ini kita kalau tadi sempat membahas mengenai PON, sekarang lebih ke MEA nih Pak. Ya. Kira-kira sejauh mana optimisme dari Provinsi Jawa Barat yang memang basis terbesar kekuatan daripada Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat adalah UMKM nih Pak. Pandangan Bapak, silakan. Ya, jadi tentu apapun keadaannya, MEA ini kan sudah di hadapan kita dan kita harus mengatakan siap. Bahwa kemudian dalam persiapannya ada kekurangan di sana sini, biasanya kalau sudah masuk ke arena, kita tahu di mana kekurangan kita. Betul. Dan biasa kita ada spirit of kepepet. Betul. Jadi kita akan pasti bergegas untuk menyelesaikan itu pada saat kita sudah merasa ada sejumlah kekurangan pada saat kita sudah masuk ke area MEA tersebut. Jadi UMKM kita siap, kemudian agraris kita atau pertanian kita saya kira juga unggul ya. Kemudian tenaga kerja kita juga relatif masih lebih murah dibandingkan dengan bangsa-bangsa ASEAN yang lain. Sehingga jangan terlalu khawatir ada gelombang besar masuk ke kita. Tenaga kerja, saya kira tenaga kerja luar negeri kan biasa mencari upah yang lebih besar kan. Betul. Tapi di negeri kita mungkin upahnya masih lebih rendah daripada negara-negara yang lain, sehingga saya memperkirakan tidak ada gelombang besar-besaran mencari perekonomian di Indonesia. Justru yang harus kita siapkan adalah kita pacu, ya kita dorong anak-anak muda kita berdiaspora, hidup di mana saja bisa dengan keahlian dan skill yang kita berikan bekalan kepada mereka. Betul. Kemudian untuk dimanapun mereka bisa bekerja. Nah, tinggal nanti mereka kan mulai diberi wawasan-wawasan bagaimana bekerja di luar negeri. Ya. Jadi mungkin ada pelatihan bahasa, pelatihan terkait dengan budaya setempat. Saya kira itu yang kemudian ke depan harus diperbesar. Nah, sekarang sertifikasi tenaga kerja sudah kita lakukan. Jadi semua orang yang punya keahlian di lapangan kita uji, kita sertifikasi. Kalau memang sudah layak lolos sertifikasi, kita kasih sertifikat. Kemudian dengan sertifikat tersebut dia punya modal kan untuk bekerja di mana saja sesuai dengan sertifikat yang diberikan. Nah, itu yang sedang terus kita lakukan. Di samping memang ya secara filosofis kita terus meyakinkan ini MEA, ya kan? Kita negara paling besar, kita pasar terbesar, mengapa harus khawatir? Justru kita lah yang paling harus siap dan paling harus percaya diri bahwa MEA ini sesungguhnya milik kita. Betul. Ya, milik kita dan kita adalah pengendali dari MEA tersebut. Itu yang kita harus yakinkan kepada diri kita. Yakin kita mampu berdaya saing Pak, jangan hanya sebagai penonton saja Pak ya. Oke, artinya bahwa UMKM sudah siap dan sudah ada sejumlah dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekarang pertanyaan terakhir yang paling menarik nih Pak. Ya. Tentunya ini untuk menaikkan optimisme di tahun 2016 khususnya untuk masyarakat Jawa Barat tentunya, dan untuk tetangga-tetangga Provinsi Jawa Barat, apa yang menjadi keunggulan komparatif atau juga unggulan kompetitif sehingga kita mampu menjadi provinsi terdepan dan termaju di Indonesia? Ya, keunggulannya kesuburan lahan Jawa Barat. Betul. Kemudian industri manufaktur terbesar di Indonesia, 53% manufaktur industri di Jawa Barat. Betul. Sekolah-sekolah unggulan, ITB dan lain-lain di Jawa Barat adanya. Kemudian perusahaan-perusahaan strategis di Jawa Barat adanya. Saya kira
ke depan juga ada program-program strategis seperti kita punya program penyelesaian bandara. Ini akan jadi bandara terbesar. Betul. Ya, setelah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nanti kalau orang melihat Soekarno-Hatta, oh bandara nomor 1 paling besar. Nanti Jawa Barat BITB, gilirannya. oh bandara nomor 2 terbesar di Indonesia, kan enak Betul. begitu. Ya. Terus sejumlah jalan tol, ada gedung kesenian, Betul. ada ruang terbuka kesenian yang di atas lahan 100 hektar nanti ke depan yang terus kita rancang. Ada masjid besar sebagai sebuah pertanda bahwa kita ingin membangun keseimbangan dunia akhirat sekaligus, materi rohani sekaligus. Itulah yang akan menjadi keunggulan kompetitif maupun komparatif Jawa Barat di depan provinsi-provinsi yang lain. Baik, dengan hal sejumlah yang dimiliki Jawa Barat, apa sih yang nggak dimiliki Jawa Barat? Termasuk pemimpinnya ini yang dimiliki oleh Jawa Barat dengan sejumlah penghargaan. Baik, ini Pak mohon disisipkan, kebetulan kami Bandung TV berulang tahun tepatnya pada 3 Januari ke-11, begitupun untuk bisnis Bandung yang kelima. Apa yang ingin disampaikan dalam ulang tahun Bandung TV dan bisnis Bandung ini Pak? Saya ingin menyampaikan kepada Bandung TV supaya Bandung TV terus memotivasi diri untuk maju terus. Saya pikir industri pertelevisian sekarang persaingannya sangat ketat tapi menantang dan terbuka untuk maju. Dan saya berharap televisi daerah itu ke depan definisinya bukan daerah dalam arti sempit, tapi paling tidak televisi daerah termasuk Bandung TV itu kalau sekali siaran sudah mencakup separuh wilayah Jawa Barat paling tidak. Ya, sekarang masih belum seperti itu, tapi saya kira Bandung TV bisa melakukan itu. Insya Allah ketika SDM kita kuat pasti bisa. Oke, untuk koran bisnis Bandungnya sendiri Pak, silakan. Koran bisnis Bandung, tentu saat ini informasi bisnis diperlukan. Saya pikir harus ada informasi yang sangat khas terkait dengan bisnis secara akurat, memadai untuk dibaca oleh para investor, dibaca oleh para pebisnis, sehingga koran bisnis Bandung ke depan harus jadi rujukan para pebisnis di Jawa Barat khususnya. Baik, Alhamdulillah terima kasih atas kehadiran dan juga waktunya yang sudah disempatkan untuk bersama kami berdialog dalam program acara Sampurasun Pak Gubernur. Tentunya juga terima kasih atas kesediaannya. Sukses selalu untuk Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa tentunya juga terima kasih atas atensi Anda. Saya Dina Kristina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.